Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam dan cincin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita merupakan pengikutnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali pada kajian online zaman mengaji serial tematik Ramadan yang insya Allah Lebaran sebentar lagi, dan kita segera mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Juga teman-teman sekalian kami mengatakan untuk bayar zakat fitrahnya ya, yang zaman mengaji pada Allah sudah selesai, dan nanti insya Allah kita akan bahas juga mengenai zakat fitrah dan juga hari raya. Kajian ini dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemateri dan juga sesi terakhir adalah tanya jawab. Silakan teman-teman bertanya di akhir kajian nanti. Tafadhol mashkuran Ustaz Muhammad Azhari Sewakotama hafizahullah. Tips berhari raya dan juga menunaikan zakat fitrah. Tafadhol mashkuran. Jazakumullah khairan untuk Mas Rakan atas mukadimahnya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih kasih kita kesempatan hingga hari yang kesekian ini ya, hari-hari terakhir bulan Ramadan, yang mana kita bercampur antara senang dengan sedih ya. Senang karena tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, yang mana kita disyariatkan, diperintahkan untuk senang. Ya, diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang membuat senang ketika hari raya. Ya, makanya ketika hari raya, nanti insya Allah kita jelaskan, kita diperbolehkan melakukan beberapa hal dalam rangka apa? Menyenangkan diri, selama tidak melanggar dari syariat. Ya, bahkan di hari raya Id itu kita diharamkan untuk puasa. Ya, kalau sampai ada yang puasa, sama saja apakah puasa wajib, misalnya puasa nadar atau puasa qadha, ya, maupun puasa sunnah, maka puasanya tidak sah, dan kalau dengan sengaja dia bisa berdosa, hukumnya haram. Sampai seperti itunya syariat memerintahkan kita untuk bersenang-senang di hari raya. Namun di sisi lain kita juga merasakan sedih ya, yang mana tamu yang agung ini yaitu Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Ya, kurang lebih insya Allah tinggal 2 hari lagi insya Allah. Ya. Nah ini ada sebuah perkataan dari salafus saleh yang sangat bagus kalau kita amalkan, yang mana mereka mengatakan illam tuhsin al-istiqbal fa ahsinil wada. Ya. Kalau kamu belum bisa melakukan yang terbaik dalam menyambut tamu, maka minimal lakukanlah yang terbaik saat perpisahan. Ya. Kalau kita belum bisa memberikan hal yang maksimal ketika menyambut Ramadan, di awal-awal dulu mungkin sebagian kita masih banyak melakukan kekurangan, masih males-males ya, belum bisa nangis saat Ramadan. Maka minimal lakukanlah yang terbaik saat berpisah. Ya, saat berpisah dengan si tamu ini, ketika kita mengantarkan dia pulang, lakukan yang terbaik. Ya, tutuplah Ramadan ini dengan muhasabah, tutuplah Ramadan ini dengan rasa syukur, dan jangan lupa yang paling penting adalah tutuplah Ramadan ini dengan istighfar dan taubat. Ya. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya. Kenapa? Karena yang paling penting itu dari suatu amalan adalah diterima atau tidaknya, bukan banyak atau sedikitnya. Ya.
Dan jangan lupa agar kita meminta juga supaya dikasih kesempatan diberi Ramadan yang selanjutnya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan adab-adab dalam berhari raya dan juga zakat al-fitr, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan lebih dahulu membahas tentang zakat fitrah, ya. Karena ini yang akan kita lakukan terlebih dahulu sebelum hari raya, kan gitu. Ya. Jadi zakat fitrah terlebih dahulu, baru apa? Baru berhari raya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, zakat fitrah di antara hikmah dari disyariatkannya kita melakukan zakat fitrah, yang pertama adalah tathhir lin nafs, ya, dalam rangka membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini di antara hikmah yang pertama, ya. Jadi kita sebagai manusia ya sedikit banyak melakukan kekurangan di saat bulan Ramadan, yang mungkin kita kadang pernah ghibah, ya. Kadang sebagian kita sholat wajibnya masih sengaja dimolorin, ya. Kadang sebagian kita ya lewatlah di depan kita gambar-gambar yang pada hakikatnya diharamkan oleh Allah, tapi masih kita langgar, kita lihat misalnya. Maka dengan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ini, diharapkan dengan zakat fitrah ini bisa menghapus kotoran-kotoran tadi. Ya, ini yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua dari zakat fitrah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya. Bersyukur atas apa? Bersyukur karena Ramadan kali ini Allah masih kasih kita kesempatan bisa menuntaskannya. Ya. Jadi Allah masih kasih apa? Kita kesempatan untuk merasakan Ramadan kali ini sampai akhir. Ya, sampai akhir insya Allah. Saya bilang insya Allah karena nggak tahu apakah kita masih bisa sampai akhir atau tidak. Ya, belum lama saya baru tadi siang ya, habis menyolatkan salah seorang saudara kita yang wafat. Wafatnya tadi pagi, habis sholat subuh. Masya Allah, Allahumma barik. Insya Allah husnul khotimah. Ya, jadi malamnya malam 27, kemudian habis subuh beliau apa? Sholat subuh terus wafat. Ya, belum sempat mencicipi yang namanya hari raya. Ya, tapi insya Allah adalah sebuah akhir yang baik, ya, terhadap orang-orang seperti ini yang kita itu sedih, ya sedih ditinggal sama saudara kita kan gitu. Tapi hakikatnya kita mesti lebih sedih ke diri kita. Ya. Kenapa? Karena dia sama Allah dimuliakan wafat di waktu yang mulia. Ya, sudah dimuliakan dengan apa? Salah satunya wafat di waktu yang mulia. Lah kita belum tahu, ya. Kita meninggalnya kapan, dalam kondisi apa kita belum tahu. Kita harus lebih kasihan ke diri kita. Ya. Nah, jadi kembali ke hikmah yang kedua tadi, di antara hikmah dari zakat fitrah yaitu dalam bentuk syukur, ya, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena sama Allah masih diberi kesempatan bisa bertemu Ramadan kali ini. Makanya di antara syarat zakat fitrah kaum muslimin yang dirahmati Allah itu adalah orang tersebut, ya, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang mendapatkan Ramadan dan hari raya. Ini syaratnya. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, ya, Ustadz, apa sih kriteria orang yang wajib zakat fitrah? Nanti setelah kita jelaskan ya. Salah satu kriterianya adalah orang tersebut harus merasakan yang namanya Ramadan. Jadi dia harus mendapati bulan Ramadan, plus dia harus mendapati apa? 1 Syawal. Ya. Jadi misal nih, Ustadz ada orang wafat sebelum masuk 1 Syawal. Nah, misalnya hari terakhir Ramadan, ya, dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kita wajib membayarkan zakat atasnya? Tidak wajib. Ya. Kenapa? Karena dia baru apa? Mendapatkan Ramadannya saja, belum dapatkan 1 Syawalnya. Atau sebaliknya, Ustadz ada seorang bayi yang lahir di Maghrib 1 Syawal. Nah, jadi pas sidang isbat, ya, Kemenak mengumumkan bahwasanya 1 Syawal akan jatuh besok. Ya, tiba-tiba apa? Istrinya melahirkan anak. Ya. Kemudian ditanya, Ustadz, ini anak saya, bayi saya yang baru lahir, apakah wajib saya bayarkan zakat fitrah? Kita katakan tidak wajib. Ya,
Kenapa? Karena dia baru mendapatkan Syawalnya saja. Dia belum mendapatkan Ramadannya. Ya. Namun tetap disunnahkan. Ya. Tidak wajib tapi apa? Disunnahkan bagi bayi, ya, bagi janin yang ada di perut ibunya, ya, atau seperti tadi kasusnya, dia ketika di dalam perut ibunya merasakan Ramadan, kemudian baru lahirnya pas pas 1 Syawal misalnya. Nah, ini memang tidak wajib tapi disunahkan. Ya, ini hikmah yang kedua. Baik. Hikmah yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah, hikmah dari yang ketiga, kenapa kok kita diwajibkan membayar zakat fitrah, yaitu dalam rangka memberikan kebersamaan. Ya, memberikan kebersamaan kepada saudara kita kaum muslimin yang fakir miskin. Ya, ini hikmah yang ketiga. Jadi kita memberikan kebersamaan kepada mereka yang fakir miskin dalam rangka apa? Bisa makan bareng-bareng. Nah, ini sebagai salah satu jawaban bagi yang mungkin ada yang tanya, Ustadz boleh nggak zakat fitrah pakai duit? Nah, hikmahnya apa tadi? Hikmahnya adalah dalam rangka memberikan kebersamaan biar bisa makan bareng-bareng, kan gitu. Pas hari raya kita makan, mereka juga makan. Ya. Kalau kita kasih mereka duit, ya, nanti bisa dibuat apa? Bukan makan bareng-bareng, tapi nobar, apa? Nonton bareng-bareng, dibelikan kuota kan gitu. Ya. Atau apa? Mabar, main bareng-bareng. Nah, mereka beli kuota buat main game. Nah, ini kalau salah satu dampak negatif ketika kita bayarnya pakai duit. Ya. Nah, jadi hikmah yang ketiga ini adalah apa? Memberikan kebersamaan kepada mereka, yang mana ketika berhari raya kita senang makan-makan, maka diharapkan saudara kita yang fakir miskin pun juga mereka bisa makan-makan. Makanya di antara perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal, ya, semoga suatu saat kita bisa bahas ya tentang zakat mal. Perbedaannya salah satunya adalah menurut jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama, kalau zakat mal ini boleh disalurkan ke 8 golongan, ya, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, ya, fakir miskin, amil, gharim, ya, kemudian muallaf qulubuhum, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, dan apa satu lagi, ada 8 ya intinya ya. Nah, sedangkan zakat fitrah pendapat yang lebih sahih, dia hanya khusus untuk fakir miskin. Ya, hanya khusus apa? Fakir miskin. Karena tadi hikmahnya adalah untuk memberikan kebersamaan, sama-sama senang, sama-sama makan di hari raya. Ya, makanya istilah Idul Fitri, ya, itu bukan kembali ke fitrah, ya, yang benar bukan kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah bukan cuma pas Idul Fitri doang, ya, kita taubat ya kembali ke fitrah. Yang benar Idul Fitri itu dari kalimat Aid yang artinya kembali, Al-Fitr artinya apa? Iftar, berbuka. Ya, kita disuruh makan, nggak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Nah, disuruh makan, makanya zakat fitrah disuruh pakai makanan, jangan pakai duit, kan gitu. Ya, jadi harinya memang makan-makan. Mohon maaf saya balas WA sebentar ya, ini ada yang penting. Sebentar. Baik. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini setelah kita mengetahui hikmah dari zakat fitrah, di sini saya akan membacakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan zakat fitrah. Di antara hadis dalam hal ini, ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, "Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadana sa'an min tamrin au sa'an min syairin." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah yang dilakukan saat bulan Ramadan, ya, atau zakat fitrah setelah bulan Ramadan, sa'an min tamrin, yang mana ukuran zakat fitrah ini adalah 1 sok, ya. 1 sok, para jemaah dirahmati Allah, itu sok itu adalah suatu ukuran volume ya. Ini perlu diluruskan juga ya. Jadi bukan sebagian kita masih patokannya itu berat, bukan ya.
Jadi yang namanya sok, satu sok itu adalah suatu ukuran volume, ya, sehingga akan berbeda beratnya pada setiap jenis barang yang akan di volume, yang akan ditakar. Ya. Yang mana satu sok itu ibaratnya adalah 4 kali kita cidukan tangan. Ya, jadi kalau mau ngukur pakai tangan kita, misal kita zakat pakai beras, ya, maka ambillah beras 4 kali dengan 4 kali cidukan tangan kita. 1, ya, 2, 3, 4. Nah itu adalah satu sok. Ya. Jadi 4 cidukan 2 tangan orang dewasa 4 kali. Ya, yang tangannya sedang. Jadi bukan yang kecil banget, tapi juga bukan yang besar sekali. Sebagian ulama mencoba untuk mengkonvert ke berat untuk beras, ya, itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo, kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Tapi kalau mau kita lebih hati-hati, apalagi bagi kita yang memang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, maka sangat bagus sekali kalau kita genapkan menjadi 3 kilo. Ini bagus banget, ya. Jadi yang dimaksud dengan 2,5 kilo atau 3 kilo ini adalah batasan minimalnya para jemaah. Jadi misalnya ada yang bilang, Ustaz saya mau zakat fitrah satu orang 10 kilo. Enggak apa-apa, fadol, bagus. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 2,5 kilo atau 3 kilo beras, ini adalah batasan minimalnya. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau mau lebih, silahkan, bagus. Ya, ini bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan satu sok. Nah, dan yang wajib kita berikan ini adalah makanan pokok negeri tersebut. Ya, jadi kalau dalam hadis tadi kan disebutkan apa? So'an min tamrin, satu sok dari kurma. Kenapa kurma? Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanan pokoknya adalah kurma. Ya, zaman dulu kurma adalah makanan pokok. Auso'an min syairin atau satu sok dari gandum syair. Ya, karena yang namanya makanan pokok di zaman tersebut itu berupa kurma dan gandum. Adapun kita di Indonesia, maka makanan pokok kita adalah beras. Maka zakat fitrah kita menggunakan beras. Atau misalnya mungkin yang di Amerika, ya, di sana mungkin makanan pokoknya apa? Jagung misalnya. Atau yang bagi kita yang tinggal di Indonesia bagian timur, di Papua, di Maluku, ya, di sana makanan pokoknya adalah apa? Misalnya sagu. Ya, berarti ya pakai sagu. Ya, intinya makanan pokok apapun di negeri tersebut itulah yang harus dibayarkan saat zakat fitrah. Nah, kemudian beliau mengatakan alal abdi wal hurri, yang mana zakat fitrah ini wajib atas seorang budak maupun orang yang merdeka. Ya, selama si orang tersebut memiliki makanan, ini juga syarat ya, syarat zakat fitrah, syarat bagi orang yang ingin melakukan zakat fitrah, syaratnya dia harus memiliki makanan di hari Id dan malamnya yang cukup untuk dia dan keluarga yang dia nafkahi. Ini syaratnya. Ya, jadi syarat orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang yang memiliki makanan di malam Id dan harinya. Ya, jadi bisa untuk makan malam dan bisa untuk makan besok di hari Id bagi dia dan seluruh keluarga yang dia nafkahi. Ya, misal saya memiliki sebuah keluarga yang terdiri dari seorang istri dan 3 anak. Nah, berarti saya bisa nggak ngasih makan mereka di malam Id dan hari Id? Kira-kira bisa nggak ngasih makan mereka? Oh bisa, alhamdulillah. Berarti saya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, itu patokan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian beliau mengatakan wadzakari wal unsa, ya, wajib bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Ya, mau dia budak, mau dia merdeka, mau laki-laki perempuan sama, wajib zakat fitrah. Was-saghiri wal kabiri, dan juga wajib atas anak kecil dan orang besar. Ya, ini yang wajib membayarkan adalah orang yang menafkahi. Ya, jadi misalnya saya nih, saya wajib mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya sendiri dan juga atas istri dan 3 anak saya. Ya, berarti tinggal dikali 3, 15 kilo, kurang lebih seperti itu. Ya, nah, jadi ini wajib yang dinafkahi. Ya. Kemudian misalnya ada yang bertanya, ya, Ustadz, saya sekarang sudah tinggal sendirian, ya, mungkin tahun lalu saya masih satu rumah sama orang tua, ya kan? Sekarang saya sudah punya rumah sendiri, kemudian juga sudah menikah, alhamdulillah, dan punya sebuah keluarga. Maka zakat fitrah saya wajib atas siapa ya Ustadz? Kita katakan wajib
atas diri Anda sendiri. Begitu Anda sudah lepas rumah dari orang tua, begitu Anda sudah tidak dinafkahi oleh orang tua Anda, maka Anda wajib membayar zakat fitrah atas diri Anda sendiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, minal muslimin, yang mana zakat fitrah ini wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi wajib dilakukan oleh kaum muslimin, wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk kaum muslimin. Perhatikan, ya. Zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Ya. Kalau mau ngasih ke non-muslim, jangan diniati zakat. Niatkan saja apa? Hadiah. Ya, niatkan saja hadiah. Karena yang namanya zakat ini hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin. Ustadz, di tempat saya saya punya tetangga yang fakir miskin. Nah, ya kan? Boleh nggak saya kasih zakat? Ingin melembutkan hatinya, ingin menarik dia masuk Islam, kasih hadiah. Adapun yang namanya zakat, maka sesuai ketentuan para ulama, dijelaskan oleh para ulama, ini hanya boleh diserahkan kepada kaum muslimin. Ya. Wah, kaum muslimin di tempat saya tinggal, alhamdulillah sudah kaya semua. Salurkan di tempat lain. Ya, pasti ada yang membutuhkan. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan hadis pertama, yaitu hadis tentang zakat fitrah. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan zakat fitrah pula, tadi sudah kita jelaskan ya, syaratnya adalah harus wajib bagi orang yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal secara bersamaan ya. Adapun bagi orang yang misalnya baru masuk Islam ya kan, baru masuk Islam di malam takbiran, ya berarti dia nggak wajib zakat fitrah karena dia apa? Tidak mengenai bulan Ramadannya. Atau kita nikah pas malam takbiran, wah masya Allah, lama barik ya. Jadi sebelumnya udah lamaran ya kan, wah waduh, kalau nikahnya Ramadan ini kan bahaya ya kan. Akhirnya udahlah nikahnya ditunda Syawal, tapi apa? 1 Syawal, masya Allah. Jadi hari raya sudah sama pasangannya ya. Nanti pas hari raya dia bisa terbebas dari pertanyaan kapan nikah kan gitu ya. Jadi niat memang nikahnya pas malam takbiran misal. Maka orang seperti ini dia tidak wajib membayarkan istrinya. Ya. Kenapa? Karena si wanita ini baru menjadi istrinya saat masuk Syawal, belum mendapati Ramadan. Ya, saya nggak bilang si wanita nggak wajib zakat, dia tetap wajib zakat. Tapi dia wajib mengeluarkan atas dirinya sendiri. Dia nggak boleh mewajibkan ke suaminya. Ya, Mas, kamu kan sudah jadi suamiku, ayo dong bayarin aku zakat fitrah. Ya, tidak harus. Ya, tapi syukur-syukur kalau suaminya mau, alhamdulillah. Ya, insya Allah maulah, apalagi baru nikah kan gitu ya. Nah, tapi tidak wajib. Kenapa? Karena nikahnya baru setelah melewati Ramadan. Dia statusnya menjadi istri itu belum mendapati bulan Ramadannya, baru ketika bulan Syawalnya. Maka ini tidak wajib dibayarkan zakat, alias zakat dia wajib dibayarkan sendiri atau dibayarkan orang tuanya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, di antara cara lain dalam menghitung zakat, ya ini kalau mau kita sekedar tahu aja ya, sekedar tambahan maklumat, gimana sih cara ngitung ukuran zakat fitrah, ya berapa sih yang harus kita bayarkan? Maka kita bisa ngitung dengan mengisi sebuah botol yang isinya 3 liter air. Ya. Jadi misalnya kita kumpulkan 3 liter air ya, aqua itu ya, yang mungkin 3 liter, kita isi full air sampai 3 liter, kemudian kita cari ember, kemudian kita tuangkan 3 liter itu ke dalam ember. Ya, airnya kita tuangkan ke dalam ember. Nah, nanti batas airnya kita kasih tanda, nah itulah kadar beras atau makanan pokok yang harus kita bayarkan. Misalnya kita ambil ember, terus kita tuangkan air 3 liter, terus kita kasih garis tandanya. Nah, itu adalah batas seberapa banyak beras atau makanan pokok yang harus kita bayarkan. Ya, ini apa namanya? Di antaranya yang mencontohkan adalah Hay'ah Kibarul Ulama. Ya, jadi badan komite ulama senior yang ada di Saudi Arabia. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, berkaitan zakat fitrah pula,
zakat fitrah ini memiliki 3 waktu. Nah, ini penting nih ya. Zakat fitrah memiliki tiga waktu. Ada 3 urutan waktu dalam menunaikannya. Yang pertama adalah waktu yang wajib dan sunnah. Ya, jadi wajib dikeluarkan saat itu juga, dan ini adalah waktu yang afdol, sunnah. Ya, jadi waktu wajib dan sunnah. Ya. Apa itu waktu wajib dan sunnah? Yaitu adalah setelah sholat subuh di hari Id sampai sebelum sholat Id. Ya, jadi setelah selesai kita melakukan sholat subuh di hari Id sampai sebelum sholat Id, sampai sebelum ditegakkannya sholat Id. Ini adalah waktu wajib dan afdol. Afdolnya saat ini. Jadi kalau ada yang mau tanya, Ustadz, kapan sih waktu paling baik menyalurkan zakat fitrah? Kita katakan adalah di pagi hari sebelum sholat Id. Ya, jadi begitu kita selesai sholat subuh, nah, itu adalah waktu yang paling afdol sampai ditunaikannya sholat Id. Dan itu adalah waktu wajib. Ya, nggak boleh kita dengan sengaja tidak menyalurkannya di waktu itu. Ya, misalnya kita bilang santai aja lah, nanti tak salurkan habis sholat Id, nggak boleh, bisa berdosa. Ya, kenapa? Karena ini adalah waktu wajib dan afdol dan atau sunnah. Nah, waktu yang kedua, ya, waktu yang kedua adalah waktu wajib yang dibolehkan. Ya, kalau yang pertama tadi waktu wajib yang disunahkan, yang kedua adalah waktu wajib yang dibolehkan. Jadi kita boleh menyalurkan zakat fitrah di waktu tersebut. Ya. Kapankah waktu wajib yang dibolehkan ini? Ya, waktu wajib yang dibolehkan ini disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat kanu yukhrijunaha qabla al-'idi biyaumin aw yaumain. Dahulu para sahabat itu mengeluarkan zakat fitrah, mereka menunaikan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Perhatikan, sehari atau 2 hari. Berarti kalau hari Id-nya kemungkinan adalah Rabu misalnya, berarti kita boleh mulai membayarkan zakat fitrah mulai besok Senin. Ya, mulai besok Senin. Ya, nggak boleh kemudian kita membayarkannya sekarang Ahad. Ya, misal nih yang di Jerman atau yang di Eropa ya, mengatakan kan ada kemungkinan Ramadan 29 hari, kita ngitungnya digenapkannya Mas, ya. Bukan kemungkinan 29-nya. Jadi kita ngitungnya itu adalah kemungkinan Ramadan 30 harinya. Ya. Nah, itu cara ngitungnya. Jadi kalau Ramadan 30 hari, maka kita boleh membayar zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelumnya. Nggak boleh 3 hari. 3 hari sebelumnya nggak boleh. Misalnya nih, sekarang, Anda mau membayar zakat fitrah sekarang, nggak boleh. Ya, ini saya ambil pendapat yang insya Allah lebih sahih ya. Wa ila, kalaupun kita mau cek, ya ada sebagian ulama yang berpendapat boleh bayar zakat fitrah sejak awal Ramadan juga ada. Ya, tapi sekali lagi kita di sini berusaha untuk mencari pendapat yang insya Allah lebih dekat ke dalil. Ya, tadi dalilnya ada. Dalilnya disebutkan Para sahabat. Nah, ini hadisnya Ibnu Umar ya. Para sahabat mereka mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Ya, nah ini maksudnya adalah kalau hari Id-nya 30 hari. Berarti kalau hari Id-nya 29 hari, ya berarti 1 hari saja. Ya, 1 hari sebelum Id. Wallahu a'lam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah atau sebelumnya ya, sebelumnya kita selesaikan dulu. Waktu yang ketiga dalam membayar zakat fitrah adalah waktu qadha. Ya, waktu mengqadha zakat fitrah. Kapankah waktu qadha tersebut? Waktu qadha yaitu adalah dilakukan setelah sholat. Bagi orang yang memang ada uzur belum bisa membayarkan. Ya, misalnya dia baru keinget pas sebelum sholat. Ya, sebelum sholat ya, saya belum zakat fitrah nih. Tahu-tahu sholatnya ditegakkan. Nah, maka dia diwajibkan. Ya, jadi bukan berarti kalau sudah sholat dan dia belum membayar zakat berarti sudah gugur kewajibannya, bukan. Dia tetap wajib membayarkan dan itu namanya adalah qadha. Ya, jadi qadha zakat fitrah. Ibaratnya kayak kita lupa sholat, habis itu baru ingat setelah waktunya lewat kan gitu. Maka kita tetap wajib tetap melakukan sholat tersebut dalam rangka mengqadhanya. Ya, jadi inilah 3 waktu dalam pembayaran zakat fitrah.
Yang pertama adalah waktu wajib dan afdol, yaitu setelah sholat subuh di hari Id sampai sebelum sholat Id. Waktu yang kedua adalah waktu wajib dan dibolehkan, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Dan yang terakhir adalah waktu kodok, yaitu dilakukan setelah sholat Id bagi kita yang memang ada udzur syar'inya. Wallahu a'lam. Nah, dan ini berkaitan dengan yang ketiga, yaitu waktu kodok. Kalau memang orangnya itu lupa atau tidak tahu, maka tidak berdosa. Ya, jadi dia ya sudah salurkan aja zakatnya dan dia tidak berdosa. Tapi kalau dengan sengaja dia lakukan, ya karena meremehkan, karena molor-molor, ya kan, sehari sebelum Id dia sibuk nyari baju, ya kan. Kemudian pas pagi hari sebelum sholat Id dia sibuk makan, kan gitu ya. Wah nantilah zakatnya nanti aja misalnya. Nah ini namanya orang meremehkan. Maka dia tetap wajib membayar zakat di waktu kodok, namun dia berdosa dan dia harus bertaubat. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah pula, para ulama menjelaskan ketika kita menyerahkan kepada panitia, nah ini juga poin penting nih. Ya, sebagian orang kadang masih menganggap panitia itu berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, nah ini kalau kita merujuk ke pendapat yang lebih sahih, mereka nggak berhak sebenarnya. Ya, kecuali mereka memang fakir miskin, tidak apa-apa. Ya, fakir miskin jadi panitia ya udah. Jadi dia dikasih zakatnya karena fakir miskinnya, bukan sebagai panitia. Ini adalah pendapat yang sahih. Meskipun begitu memang sebagian ulama di antaranya dalam mazhab Syafi'iyah memang membolehkan ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu zakat fitrah boleh diberikan ke 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Tapi pendapat yang sahih, zakat fitrah sekali lagi hanya khusus untuk fakir miskin. Nah, berkaitan dengan penyerahan zakat fitrah, ketika kita menyerahkan kepada panitia, itu statusnya adalah mewakilkan, bukan membayarkan. Nah, ini penting. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan atau ini sudah ada atau belum? Belum ya. Ya. Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan bagi yang mengatakan Ustadz di Indonesia itu kita nyerahkan duit ke panitia, boleh atau tidak? Ya. Maka kita jawab, ketika kita nyerahkan uang ke panitia, ketika kita nyerahkan beras ke panitia zakat, itu bukan membayar zakat. Ini perhatikan, ya. Kita itu namanya mewakilkan. Yang namanya membayarkan zakat itu adalah menyalurkannya kepada orang yang berhak. Itulah yang namanya membayar zakat. Nah, ini harus dipahami baik-baik, Pak. Ya. Kenapa? Karena sebagian merasa ketika sudah mewakilkan ke panitia itu kayak sudah lepas tanggung jawab. Ya memang lepas tanggung jawab sih, tapi alangkah bagusnya tetap dimonitor, ya, tetap di apa namanya diteliti gitu loh. Ini benar nggak panitianya menyalurkan di H-1 atau di H pas sebelum sholat id sudah disalurkan belum? Ya, jangan-jangan disalurkannya 3 hari sebelum sholat id atau jangan-jangan disalurkannya setelah sholat id. Nah, ini kesalahan ya. Jadi jangan sampai nganggap ketika kita ngasih ke panitia kita sudah bayar. Ya, itu belum bayar Pak. Itu namanya apa? Mewakilkan. Mewakilkan kepada panitia yang akan ngurus. Barulah saat panitia itu menyerahkan kepada orang yang berhak. Nah, itu barulah kita dikatakan apa? Sudah menunaikan zakat fitrah. Ya, ini poin pertama yang harus kita ketahui. Ya, jadi setelah kita membayarkan kepada panitia harus kalau bisa dimonitor. Ya, ini panitia udah bener nggak nih nyalurin? Sudah benar-benar disalurin semua atau belum nih? Jangan-jangan masih ada yang tertahan nih sampai sholat id. Nah, ini kan repot kalau gitu. Ya, ini poin pertama. Poin yang kedua, ketika kita ngasih uang kepada panitia, itu hakikatnya bukan kita bayar zakat pakai uang. Ya, itu hakikatnya adalah kita titip ke mereka, tolong belikan beras. Ya, yang penting harus dipastikan panitia menggunakan uang yang kita serahkan untuk beli beras, ya, bukan diserahkan dalam bentuk duit ke mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Ini yang harus dipastikan. Jadi tidak apa-apa, ya, misalnya Ustaz Ana mau ngasih uang ke panitia, tidak apa-apa. Yang penting pastikan panitia itu pakai duitnya untuk beli beras. Patokannya adalah sampai kepada fakir miskin dalam bentuk makanan pokok, ya, jangan sampai kepada mereka dalam bentuk apa uang, apalagi sembako dan yang lain sebagainya. Wallah alam. Jadi ini sudah jelas ya, ini menjawab
sebagian pertanyaan dari saudara kita yang masih bingung, boleh nggak ngasih uang ke panitia? Boleh nggak membayar zakat dalam bentuk uang ke panitia? Nah, ini yang perlu diluluskan. Itu sebenarnya kita bukan bayar zakat. Itu namanya mewakilkan, ya. Mewakilkan, tolong uang ini digunakan untuk beli beras, ya. Jadi dipastikan saja. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya berkaitan dengan zakat fitrah pula, yaitu polemik, ya, polemik sebagian orang yang mengatakan diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas secara ilmiah, itu memang sebagian ulama memang membolehkan, ya. Contohnya dalam mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah itu termasuk yang membolehkan. Kemudian juga seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau termasuk yang membolehkan ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan, ketika suatu zaman yang mana memang kaum muslimin fakir miskinnya itu lebih butuh ke duit daripada ke bahan makanan pokok. Nah, namun hal ini janganlah kita kemudian bermudah-mudahan, ya. Janganlah kita kemudian apa namanya merasa wah kayaknya pakai uang aja lah. Kayaknya mereka lebih membutuhkan ini, penting. Kayaknya mereka lebih butuh ke duit. Jangan seperti itu. Ya. Yang namanya hal-hal seperti ini kan syiar, ya. Zakat fitrah itu kan namanya syiar. Syiar hari raya. Syiar akhir Ramadan. Yang namanya memperkirakan mana yang lebih maslahat bagi kaum muslimin, ini referensinya adalah pemerintah. Jangan pribadi masing-masing. Akan kacau kalau pribadi masing-masing jadi referensi, ya. Nanti saya bilang kayaknya Pak ini lebih butuh ke duit, akhirnya boleh bayar pakai duit. Nanti yang sana bilang kayaknya dia lebih butuh makanan pokok, akhirnya bayar pakai makanan pokok. Ini akan kacau. Kalau pertimbangan maslahat, kalau pertimbangan kebutuhan dikembalikan ke diri kita masing-masing, akan kacau. Ya, nanti ada yang bayar pakai duit, ada yang bayar pakai kuota lama-lama kan gitu. Ada yang bayar pakai voucher misalnya, ya kan? Nah, repot nanti, kacau seperti itu. Ya. Maka keputusan mana yang lebih maslahat ini dikembalikan kepada pemerintah. Sampai pemerintah nanti ngomong, misalnya di suatu zaman, ya, di suatu zaman misalnya pemerintah mengumumkan bagi kaum muslimin yang ingin menunaikan zakat fitrah, kami sarankan untuk menggunakan uang. Karena sekarang di zaman ini, kaum muslimin lebih butuh kepada uang. Nah, barulah kita bisa mengatakan apa? Yang maslahat untuk ini adalah, yang maslahat untuk zaman ini adalah pakai duit. Ya. Adapun zaman sekarang, ya, insya Allah mereka masih membutuhkan kepada makanan. Ya. Apalagi di Indonesia, ya, belum lama ini kita dengar kabar yang namanya apa? Beras harganya naik, kan seperti itu. Ya. Nah, ini tentu makin menambah keyakinan kita, ya, untuk lebih memprioritaskan zakat fitrah menggunakan makanan, ya. Ini yang pertama. Poin pertama agar kita jangan sampai kemudian bermudah-mudahan dalam membayarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Alasan yang kedua, ya, ini saya jelaskan biar kita semangat, ya, membayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Alasan yang kedua, kenapa kok hendaknya kita harus membayarkan zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Sekarang tak tanya para jemaah. Alat pembayaran, saya pengen musyarakah, saya pengen keikutsertaan peserta, ya. Sekarang tak tanya. Alat pembayaran di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada atau belum? Istilahnya uang di zaman kita, di zaman Nabi itu sudah ada belum? Tidak apa-apa. Mungkin salah satu peserta. Sudah ada belum, Mas? Ada yang sudah resen? Boleh resen? Oh, ada yang belum. Atau antum jawab? Yang baru masuk ini. Jadi ada yang baru masuk. Kita lanjut lagi pertanyaannya, ya. Bolehkah? Enggak apa? Apakah di zaman Nabi dan Rasul? Okay. Adakah mata uang pada saat zaman Nabi dan Rasul? Ya, jadi apakah di zaman Rasul itu ada alat pembayaran? Ibaratnya kita kayak uang lah. Di zaman kita kan sekarang rupiah nih, ya. Di Jerman apa euro mungkin, ya. Itu di zaman Nabi ada nggak alat pembayaran seperti itu? Ya, betul. Dinar dan dirham, betul. Ada.
Berarti ini ada. mungkin ada yang jawab nih. Silakan. Nah, itu. Sudah dijawab di Ivan, komen silakan tadi. boleh. Ini. Silakan jawab. Saudara Ivan. Cek. Ya, silakan Mas. Ada nggak Mas di zaman Nabi Ada alat nggak? pembayaran, alat? So iya, tadi udah terjawab di chat. Istilah dinar Ya. dirham udah, menurut tahu saya udah dari ada Betul. sejak zaman Nabi, jadi harusnya sudah ada. Betul. Betul, benar sekali. Jazakumullah khairan. Betul, ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada istilah kita uang itu sudah ada. Ya, cuman dulu masih bentuknya apa? Dinar dan dirham. Kan banyak di beberapa hadis disebutkan apa? Dinar, dirham disebutkan. Ya. Nah, dengan Nabi SAW dan para sahabatnya membayar dengan makanan, ini berarti ada suatu alasan khusus. Ya. Seandainya bayar pakai duit boleh, tentu sama beliau akan lakukan. Beliau akan lakukan kan gitu. Ya, seandainya nih zakat fitrah pakai uang boleh, tentu di zaman beliau sudah dilakukan dong. Uang ada dinar dan dirham. Ya. Dan sampai kemudian mengatakan, oh kaum muslimin di zaman sekarang lebih butuh duit. Di zaman Nabi juga butuh duit. Ya. Siapa yang nggak butuh duit, ya kan? Tapi kenapa kok sama Nabi beliau menunaikannya tetap dalam keadaan makanan? Kenapa kok para sahabat menunaikannya dalam bentuk makanan? Ini menunjukkan kalau di sana ada alasan khusus. Di sana ada kekhususan berkaitan zakat fitrah ini yang mana harus dilakukan dalam bentuk makanan. Ya, jadi tidak bisa dikatakan, wah kaum muslimin sekarang di zaman sekarang lebih butuhnya duit. Ya, beras mah udah nggak terlalu butuh misalnya. Di zaman Nabi juga butuh duit, ya. Tapi beliau tetap menunaikannya pakai makanan pokok, pakai kurma sama gandum. Ya, nah, jadi ini termasuk alasan yang menjadikan apa? Kita marilah membayar zakat fitrah dengan makanan. Alasan selanjutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sedekah menggunakan uang, ya, ini bisa kita lakukan sepanjang tahun, boleh bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terserah bisa. Ya. Tapi zakat fitrah kita diminta bersedekah dengan makanan pokok hanya di akhir bulan Ramadan, di awal Syawal saja. Ini menunjukkan kalau zakat fitrah ini adalah sebuah syiar Islam yang khusus dibayarkan dengan makanan. Ya, maka jangan diganti dengan uang. Kalau kita membayarkannya pakai uang, nggak ada bedanya sama sedekah yang lain. Ya, nggak ada bedanya. Syiarnya itu nggak kelihatan gitu loh. Ya, syiarnya nggak kelihatan. Ya sama aja kayak kita sedekah di bulan Syawal, sedekah di bulan Muharram, nggak ada bedanya. Di sana pakai uang, di sini pakai uang, sama aja. Maka supaya syiar ini tampak, ya, supaya syiar Islam ini tampak, yaitu memberikan sedekah dalam bentuk makanan pokok, maka marilah kita bayar zakat fitrah kita dengan makanan pokok. Wallah. Nah, demikianlah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ya, sebelum saya sambung ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang berhari raya. Apakah di sana ada pertanyaan yang mau ditanyakan berkaitan dengan zakat fitrah? Silahkan, falyatafadhol. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagi teman-temannya, silakan nih. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya mengenai pembayaran zakat fitrah. Di sini kami mewakilkan kepada panitia untuk dibayarkan di Indonesia. Kemudian kalau misalkan di sini hari rayanya itu duluan daripada di Indonesia, bagaimana apabila yang di Indonesia dibayarkan sesuai hari rayanya Indonesia, apakah sah zakat fitrah tersebut? Kemudian kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya tidak dicek apakah kapan pembayarannya itu. Kalau misalkan memang duluan yang di Jerman, kalau seandainya tidak sah, bagaimana solusinya bila sudah terjadi di masa yang lampau? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, yang sangat relate dengan keadaan sekarang, yang mana memang kebetulan di Jerman mungkin ya, dan di Saudi, Ramadannya lebih dulu dari Indonesia, ya, dari pemerintah Indonesia.
Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Ini mirip dengan pertanyaan ketika Idul Adha. Ya, ketika Idul Adha itu ada sebagian saudara kita yang nitipkan hewan kurbannya ke misalnya Muhammadiyah kan gitu. Ya. Muhammadiyah kadang sholat idnya duluan. Gimana, boleh nggak disembelih hewan kurbannya kan gitu ya. Nah, jadi jawabannya wallahu alam, yang jadi patokan adalah di mana zakat tersebut ada. Ya, jadi bukan di mana kita berada, tapi di mana zakat itu disalurkan. Ya, jadi katakanlah kita sekarang misal di Jerman, di Eropa. Ya, kemudian di Jerman apa? Misalnya kayak tadi hari rayanya terlebih dahulu, misal. Ya, maka yang jadi patokan adalah zakat di tempat kita keluarkan. Kita keluarkan di Indonesia, berarti patokannya adalah sholat id di Indonesia. Ya, nah ini juga sama kayak pertanyaan tadi yang tentang hewan kurban. Ya, kita sekarang sudah nitipkan hewan kurban di sebuah lembaga yang memang ya qadarullah lebih cepat kan gitu ya hari rayanya. Maka kita katakan ya syukur-syukur kalau bisa diakhirkan, namanya hari tasyrik kan 3 hari ya, ini lebih bagus lah. Tapi kalaupun memang tidak bisa, maka insya Allah tetap sah. Ya, insya Allah tetap sah karena patokannya adalah di mana tempat hewan kurban itu dikurbankan, bukan di mana orang yang berkurban itu sedang berada. Ya, ini jawabannya. Semoga dapat menjelaskan ya Ibu ya. Wallahu a'lam. Nah, untuk yang pertanyaan Mungkin kedua sedikit tadi, ya yang pertanyaan kedua tadi sebenarnya itu konsekuensi dari pertanyaan pertama ya kan, kalau nggak sah gimana cara mengkodoknya, tapi sudah kita jawab kalau itu sudah sah ya. Jadi patokannya adalah tempat di mana zakat fitrah itu dikeluarkan ya. Jadi katakanlah mungkin tahun-tahun sebelumnya kita tidak mengecek ya sudah, maka insya Allah itu apa namanya sudahlah insya Allah kita sudah mewakilkan ke orang yang insya Allah amanah, kita percayai, maka kita percayakan kepada mereka ya. Mungkin ke depannya next time kita perlu lebih memonitor ya, kira-kira sudah disalurkan belum di sana, setelah sholat id sudah disalurkan semua atau belum gitu ya. Nah, ini untuk pelajaran ke depannya. Ada punya sudah ya sudah ya, insya Allah itu sah bi'idznillah ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan Mas, mungkin mau tambahkan. Mungkin menambahkan sedikit karena kebetulan host juga mengatur juga keuangan zakat fitrah ini di zaman mengaji. Ibu yang bertanya tadi, Ibu Lydia, kita sedang perjalanan untuk membelikan berasnya untuk dari titipan Muzaki semua. Jadi sistemnya gini, kita bayarkan dulu sampai H-4 itu titipannya di close, lalu kita belikan berasnya itu sekitar H-3 sebelum Idul Fitri, lalu berasnya itu sudah ada pada H-2 atau H-1, lalu disaldokan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu Bu Lydia. Terjawab? Ya, jazakallah khairan. Ya. Ada lagi mungkin berkaitan dengan zakat yang mau ditanyakan? Iya. Mungkin sebelum teman-teman ada yang ingin bertanya, Ustadz, saya juga ingin bertanya, Ustadz, terkait dengan permasalahan zakat fitrah yang diberikan menggunakan uang. Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya ada Masjid Indonesia, saya nggak nyebut di mana lokasinya, itu memberikan zakat kepada mustahik ini berupa uang, Ustadz. Nah, ini bagaimana hukumnya? Lantas, kalaupun saya mengenali panitianya, bagaimana seharusnya menasihati mereka, Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Jazakallahu. Iya, kalau memang sudah terlanjur ya sudah ya, karena memang kita dalam masalah ini ya sudah kita ambil pendapat ulama yang mengatakan boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang. Ini kalau sudah terlanjur. Cuman next time ke depannya ya jangan kan gitu ya. Next time ya berarti bayarkannya ke panitia yang lebih amanah, yang memang tidak menyalurkannya dengan uang. Ya sudah terlanjur ya sudah ya. Di sini saya kasih sebuah kaidah dalam berdakwah ya untuk para jemaah sekalian. Kita dalam berdakwah para jemaah, kalau menghadapi orang yang sudah melakukan kesalahan
kesalahan, maka kedepankanlah rasa belas kasihan. Ya, oh ya nggak apa-apa, insya Allah. Ya sudahlah, sah insya Allah. Ya, cari pendapat ulama, ya insya Allah mengatakan nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, sah. Ya, ini bagi yang sudah terlanjur melakukan. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang dia belum melakukan, baru mau, ya, maka kedepankanlah sikap tegas. Ya, jangan lakukan, nggak boleh. Khawatir tidak sah. Ya, nah, ini metode dalam dakwah. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan antum yang kedua, Mas, bagaimana cara menasihati? Ya sudah, kalau sudah terlanjur ya kita kedepankan rasa kasih sayang, ya kita katakan insya Allah sah. Cuman kedepannya usahakan ya bayarkannya pakai makanan, ya kan insya Allah lebih sesuai sunnah dan lebih berkah juga ya. Nah, jadi menasihatinya dengan cara yang baik pula ya kalau memang bisa. Tapi kalau memang belum mampu ya minimal kita doakan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Belum ada. Oh, kembali lagi. Bu Lydia, fadhol masykuran. Ya, Sudah. jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Kembali bertanya masalah yang berhak menerima zakat. Salah afdalnya itu memberikan zakat di negara tempat dia berada begitu ya kan Ustaz. Kemudian apabila kita tidak menemukan fakir miskin di sini, kemudian apakah afdalnya itu diberi mu'alaf, mungkin ada beberapa mu'alaf, apakah lebih afdal memberikan mu'alaf ya mungkin sebenarnya tidak mereka berkecukupan ya. Afdalnya itu memberikan kepada mu'alaf atau disalurkan ke Indonesia aja yang banyak fakir miskin ya begitu. Ya. Ya. Barakallahu Jadi fiik. sebagaimana jadi sebagaimana tadi disebutkan ya oleh Ibu, memang para ulama mengatakan hukum asalnya tidak boleh ya, hukum asalnya tidak boleh memindahkan zakat dari suatu negeri ke negeri lain. Jadi kalau kita di Jerman ya di Jerman, zakatnya Jerman. Kita di Indonesia ya zakatnya di Indonesia, jangan ke Palestina kan gitu. Kemarin saya sempat ditanya ya, Ustaz apa hukumnya kita nyalurkan zakat untuk orang-orang Palestina? Ya, maka kita katakan lihat dulu sekitar kita. Sekitar kita masih banyak orang miskin atau tidak? Ya, di negeri kita, di kota kita masih banyak atau tidak? Kalau masih banyak, dahulukan mereka. Yang Palestina kita sumbang pakai duit kan gitu. Ya, kita tetap sedekah. Ya, ini tidak menghalangi untuk kita berbuat baik dua cara sekaligus kan seperti itu. Ini secara hukum asal. Tapi kalau memang kondisinya seperti tadi, ya kebetulan di tempat tinggal kita semuanya walhamdulillah orangnya berkecukupan, ya semuanya orangnya kaya, alhamdulillah, maka kita diperbolehkan menurut pendapat yang sahih, kita diperbolehkan untuk menyalurkan, memindahkan zakat tersebut ke negeri yang membutuhkan. Ya, nah ini pendapat yang sahih. Jadi seperti tadi, misalnya di Jerman, insya Allah terus sudah dijelaskan juga diceritakan sama Mas Eki, insya Allah untuk orang miskin ya tidaklah ya karena ada subsidi dan sebagainya. Dan juga tadi sudah kita sebutkan di mukaddimah pendapat yang sahih untuk zakat fitrah ini hanya khusus untuk fakir miskin saja. Ya meskipun dalam mazhab Syafi'i memang dibolehkan disalurkan ke 8 golongan tadi termasuk mu'allaf qulubuhum. Ya, tapi pendapat yang lebih sahih namanya zakat fitrah ini hanya khusus untuk fakir miskin. Maka bisa kita salurkan ke negeri kita, ke Indonesia atau negeri-negeri lain yang membutuhkan. Ya. Yang mu'alaf kita bisa sokong pakai zakat mal, kita bisa sokong pakai hadiah, kita bisa support dia pakai sedekah biasa, tidak harus dengan zakat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut lagi ya pembahasannya ya terkait dengan hari raya, tips seputar hari raya. Baik, kita masuk ke tema selanjutnya, kaum muslimin dirahmati Allah, yaitu hal-hal yang disunahkan atau hendaknya kita lakukan berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini saya akan lebih fokus ke hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita secara umum. Ya, saya nggak akan bahas tentang surat apa yang harus dibaca ketika sholat id. Ya. Saya nggak akan bahas waktu sholat id kapan, ya,
Karena itu sudah diatur dari panitianya kan seperti itu. Dan itu kan hanya khusus hukum-hukum berkaitan dengan imam kan gitu. Kecuali di sebagian kita jadi imam enggak apa-apa, nanti bisa ngobrol sama saya pribadi ya. Tapi di sini saya akan lebih fokus kita ke hal-hal yang dilakukan kaum muslimin secara umum. Ya, jadi imam dan makmumnya ngelakuin semua ya. Panitia sholat Id dan jamaahnya melakukan semua ya. Tidak khusus hanya beberapa person tertentu saja. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal pertama yang hendaknya dilakukan ketika kita menyambut hari raya Idul Fitri adalah at-takbir ya, yaitu melakukan takbir ya, melakukan mengucapkan Allahu Akbar. Yang mana untuk hari raya Idul Fitri, kita fokus di hari raya Idul Fitri ya. Waktu takbirnya ini bisa dimulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Jadi begitu misalnya pemerintah mengumumkan besok adalah 1 Syawal, ya, maka saat itulah maghrib, ya, masuk maghrib kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, ya, bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Bagi laki-laki disunahkan untuk mengeraskan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagi perempuan, maka disunahkan untuk melirihkan suara mereka. Dan diperbolehkan bagi wanita untuk mengeraskan suaranya ketika dia sedang berada di suatu tempat yang tidak ada laki-laki ajanibnya. Yang di sana tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh mengeraskan suara. Dan juga kalau dia merasa dengan mengeraskan suara itu akan bertambah lebih semangat, ya, maka ini boleh bagi wanita. Ya. Dan di sini ada poin penting para jemaah berkaitan dengan prioritas suatu ibadah. Misal, sebagian kita mengatakan, Ustadz, mohon izin, saya mau pakai ketika malam Id itu untuk ngaji aja. Ya, takbirnya ya beberapa aja lah, 5 kali doang lah. Habis itu saya gunakan waktunya untuk ngaji. Boleh nggak Ustaz? Maka kita katakan boleh, bagus sekali ngaji, masya Allah. Satu huruf dapat 10 pahala, bagus sekali ngaji. Namun alangkah baiknya di antara bentuk kecerdasan seorang Muslim, dia akan melakukan ibadah yang prioritas, yang berkaitan dengan momen tersebut. Apa ibadah prioritas yang berkaitan dengan momen Lailatul Id, malam hari raya Id, yaitu takbir. Perbanyaklah takbir. Ngaji bisa di saat lain. Ya ngaji nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai kemudian apa? Kita melupakan takbir. Ini saya perhatikan syiar takbir ini di akhir-akhir ini agak berkurang. Entah karena malas, entah karena nggak tahu ilmunya, atau sungkan. Ya, kita dapati sebagian kaum muslimin ini malas takbiran. Malah apa? Anak-anak yang di jalan itu ya semangat takbiran. Ini kok bisa kita yang sudah ngaji kok kalah gitu loh. Takbirannya cuma pas apa? Sampai di lapangan, sampai di masjid, kemudian takbir beberapa kali selesai. Padahal ini adalah syiar para jemaah. Ya, mana rasa pengagungan kita, mana rasa takzim kita terhadap syiar Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan takbir termasuk syiar Allah. Syiar Allah yang identik dengan hari raya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu salah satu tanda akan ketakwaan hatinya. Maka hilangkanlah rasa sungkan, hilangkanlah rasa malu, hilangkanlah rasa malas untuk takbiran. Ya, perbanyaklah takbir di rumah kita, ajak keluarga kita. Ya, kalau mau mungkin anak-anak kita beliin apa itu mainan speakeran itu, kasihkan mereka biar takbiran di rumah. Ya, yang penting tidak mengganggu tetangga kan seperti itu. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan ya, yaitu bertakbir dimulai dari malam hari raya Idul Fitri dan berakhir dengan ditunaikannya sholat Id. Begitu imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat Idnya selesai, sudah tidak disunahkan bagi kita untuk bertakbir. Ya, maka marilah manfaatkan momen yang sangat singkat ini untuk bertakbir. Nah, adapun hukum takbir secara jamaah, ya, mungkin sering kita dapati ya takbir secara jamaah. Jadi bareng-bareng dengan satu suara, maka di sana ada khilaf di kalangan ulama, apakah takbir ini diperbolehkan atau tidak. Ya, untuk hati-hatinya, marilah kita takbirnya sendiri-sendiri.
kalaupun suatu saat kan kadang nggak sengaja bareng gitu ya sudah tidak apa-apa kan gitu. Tapi kemudian jangan terus kita terlalu mengingkari ya. Nanti ada orang takbiran jamaah terus kita ingkari, Pak itu salah, itu bid'ah misalnya ya, nggak usah ya. Karena memang ada khilaf dalam masalah ini, ada khilaf di kalangan ulama, dan untuk hati-hatinya kita bertakbir dengan sendiri-sendiri, ini lebih afdol. Tapi kalau ada yang melakukan tidak usah terlalu diingkari. Wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya tentang bentuk takbir. Gimana sih bentuk takbirnya? Dalam masalah ini perkaranya sangat luas. Ya, di sana tidak ada dalil dari Nabi SAW yang mengharuskan kita takbir dalam suatu lafaz tertentu. Ya, yang namanya takbir itu yang penting ada lafaz Allahu Akbar, bagaimanapun bentuknya. Dan di sana ada beberapa riwayat dari sahabat, ya. Ini riwayatnya dari sahabat, ya. Di antaranya takbirnya Salman Al-Farisi, ya. Beliau pernah mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, ini takbirnya Salman Al-Farisi. Ada juga takbirnya Umar, ya. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini yang sering kita dengar ya di Indonesia dan di negeri lain-lain, ini yang umum seperti ini. Cuman bedanya apa? Takbir di awalnya 2 kali. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ada riwayat yang menyebutkan 3 kali juga ada. Ya, jadi dalam masalah ini kita luas, ya. Boleh 2 kali, boleh juga apa? 3 kali. Karena ada juga riwayat yang 3 kali diriwayatkan dari sahabat Jabir dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian selanjutnya di antara hal yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika hari raya adalah melakukan sholatul Id. Ya, kita melakukan sholat Id. Dan hukum sholat Id di sana ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau hukumnya adalah sunnah. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian ulama yang lain seperti Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Berarti kita harus wajib melakukannya. Terlepas dari apapun hukumnya, ini penting sekali para jemaah, terlepas dari apapun hukumnya, pendapat manapun yang kita ambil, jangan sampai kemudian kita meninggalkan namanya sholat Id. Kenapa? Karena ini setahun cuma 2 kali. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha setahun cuma 2 kali. Bahkan ya, saking pentingnya momen ini, coba perhatikan, saking pentingnya momen ini sampai Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin keluar. Enggak laki-lakinya, enggak perempuannya. Yang perempuan mau dia suci, mau dia haid, tetap disuruh keluar. Ya. Ini kalau bukan karena pentingnya, apalagi? Ya, apalagi yang jadi alasan kalau bukan karena pentingnya sholat itu. Ya, sholat 5 waktu saja, ya, sholat 5 waktu saja yang hukumnya ulama sepakat wajib, itu aja perempuan disuruh di rumah. Ya, wanita haid nggak boleh sholat di rumah. Ya, nah ini sholat Id, ya, ini suruh keluar semua. Bahkan yang nggak wajib sholat, wanita haid tetap disuruh keluar. Ya. Bahkan wanita yang berada dalam pingitan, yang nggak pernah keluar, yang masih gadis, ya, nah ini tetap disuruh keluar sampai seperti itunya. Ya, ini kalau bukan karena betapa pentingnya, apalagi, ya. Nah, maka marilah kita terlepas dari apapun hukumnya, jangan sampai kemudian kita meremehkan. Wah itu cuma sunnah kok, aku capek, males, tadi malam habis begadang takbiran, tidur aja lah, nah, jangan. Ya, atau mungkin sedikit sakit, ya, sakit yang sedikit. Ya bismillah lah, keluar sebentar nanti istirahat. Ya, kecuali memang ada udzur syar'i, misalnya memang benar-benar sakit, nggak bisa, khawatir bertambah parah, kalau keluar ya sudah istirahat, nggak apa-apa. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis Ummu Atiyah, ya, beliau mengatakan, amarana ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar di hari Id. Ini yang ngomong sahabiat, perempuan, ya. Al-awatiq, wanita-wanita yang dipingit, wadawatil khudur, ya, gadis-gadis yang memang mereka nggak pernah keluar rumah, pas hari Id disuruh keluar, ya. Wa amarul huyyadha an ya'tazilna musallal muslimin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan wanita haid pun juga untuk keluar
Tapi nanti ketika sampai tanah lapang, ketika sampai tempat sholat, mereka apa? Menyendiri. Ya, mereka menyendiri, jangan berada di tempat sholatnya kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hal ini pula, ingin saya sampaikan suatu hal yang kadang sebagian kita masih salah, yaitu sebagian dari kita memahami hadis sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling akhir. Insya Allah semua pernah dengar ya. Nah, ini pelajaran untuk wanita atau nanti ya bisa diajarkan ke istri masing-masing ya, para suami yang hadir di sini. Jadi memang ada hadis bunyinya apa? Sebaik-baik soft adalah yang paling akhir gitu ya. Sebaik-baik soft wanita adalah yang paling akhir. Kalau sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan ya. Hadis ini, ya, para ulama menjelaskan dibawa kalau soft mereka itu bersinggungan secara langsung. Ya, jadi kalau belakang softnya kaum muslimin ini kayak ya tidak ada pembatasnya dengan awal soft perempuan. Nah ini barulah hadis tadi diterapkan. Sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang, mulai softnya dari belakang. Ya, ini untuk soft-soft yang memang apa? Tidak ada batasannya antara laki-laki dengan perempuan. Adapun kalau kita sholat di suatu tempat yang di situ ada batasnya, misalnya kayak sholat di masjid yang pada umumnya sekarang ada batasnya, Masjid Nabawi misalnya ada hijabnya, ada batasnya, atau misalnya yang perempuan di lantai 2 misalnya. Nah, maka kalau seperti ini, kaedahnya kembali ke kaedah asal. Sebaik-baik soft adalah yang pertama. Ya, ini kenapa kok kita katakan? Karena kadang masih kita dapati sebagian wanita ini ketika berada di masjid yang padahal ada pembatasnya antara soft laki-laki dengan perempuan, ini nggak mau maju, ya, dengan alasan apa? Hadisnya bunyinya sebaik-baik soft wanita adalah yang paling akhir. Nah, jadi nyempiti jalan, ya, nutup pintu gitu loh, yang depan masih kosong, ibu-ibunya di belakang. Nah, ini tentu adalah pemahaman yang kurang tepat. Jadi kalau memang tempat sholatnya itu terpisah, ya, ada hijabnya, kemudian berbeda, ada pemisahnya antara laki-laki dan perempuan, maka kembali ke kaidah asal, yaitu soft yang paling utama adalah soft yang paling depan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya di antara hal lain yang disunahkan untuk dilakukan saat hari raya Idul Fitri, yaitu adalah mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah. Jadi para ulama memang mengatakan, ya, 4 mazhab mengatakan, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang namanya hukum mendengarkan khutbah Id itu hukumnya adalah sunnah. Ya, ini berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Ya, tapi kalau khutbah Id maka ini hukumnya sunnah. Ya, meskipun hukumnya sunnah, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan khutbah tersebut. Ya, apalagi cuma setahun 2 kali, ya, nggak apa-apa. Ya, kita tunggu sebentar setelah khutbah. Apa dalilnya yang menunjukkan kalau khutbah itu sunnah? Dalam sebuah hadis disebutkan salah seorang sahabat mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Id. Aku pernah mengikuti hari raya Idul Fitri. Aku pernah mengikuti hari raya Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada shalah, ketika beliau selesai sholat, ya, setelah selesai sholat Id, qala inna nakhtub, ya, beliau mengatakan sesungguhnya kami akan berkhutbah, kami akan melakukan khutbah Id. Faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis. Barang siapa yang dia ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan dia duduk. Wa man ahabba an yadhhab falyadhhab. Dan barang siapa yang ingin pergi, maka silahkan pergi. Ya, hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan kalau mendengarkan khutbah Id, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian selanjutnya, di antara hal sunnah lainnya yang hendaknya kita lakukan adalah bersegera menuju tempat Id. Ya, jadi jangan dimolor-molorin. Ya, wah santai dululah. Ya, nah, nantilah pas imamnya mau datang misalnya. Ya, bersegera. Kalau bisa habis subuh langsung berangkat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW, beliau ini kan statusnya jadi imam, ya. Jadi beliau ketika mendatangi musola tempat Id, tempat sholat di tanah lapang, ini beliau dapati para sahabat sudah hadir semuanya. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau mereka ini bersegera, ya, bersegera menuju tanah lapang, ya, bersegera menuju tempat Id untuk melakukan sholat. Nah, wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah disunahkan bagi orang yang akan melakukan sholat Id untuk makan beberapa butir kurma. Ya, jadi untuk makan beberapa butir kurma dan disunahkan ganjil. Ya, ini adalah satu-satunya dalil yang menunjukkan disunahkan yang makan kurma dalam jumlah ganjil itu adalah ketika sholat Id saja, Pak. Ya, ini kadang kan kita pas iftar, wah kurmanya disunahkan ganjil gitu ya, pas berbuka puasa itu loh. Sebenarnya nggak ada dalilnya harus ganjil ya. Satu-satunya dalil yang mensunahkan ganjil itu adalah yang berkaitan dengan sholat Id. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berangkat menuju sholat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Dalam riwayat lain disebutkan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Nah, inilah satu-satunya dalil yang menunjukkan disunahkan yang makan kurma dalam jumlah ganjil adalah saat sebelum sholat Id. Kalau memang tidak mau kurma, maka boleh makan apapun. Ya, misalnya ya sunahnya kurma, afdolnya kurma. Ya, tapi misalnya, waduh, saya udah pengen makan opor nih, wah udah ada opor sama ketupat gitu kan, ya udah tidak apa-apa silahkan. Ya, ini juga sudah dikatakan sunnah. Atau misalnya apa? Tidak ada kurma, tidak ada opor. Ya, adanya cuma air, ya sudah minum air. Ya, ini juga termasuk sunnah. Intinya ketika kita berangkat menuju sholat Id, itu kita sudah makan atau minum terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara hari itu dengan hari sebelumnya. Ya, kalau hari sebelumnya kita masih puasa, kita masih berada di bulan Ramadan, maka dengan datangnya hari Idul Fitri, kita tunjukkan kalau di hari itu kita sudah berbuka. Ya, kita sedang tidak dalam keadaan puasa. Ini di antara hikmahnya. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya di antara sunnah lain dalam hari raya Idul Fitri adalah mandi. Ya, disunahkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu. Dan mandi untuk sholat Id ini tata caranya seperti mandi janabah, mandi besar. Ya, ini sunnahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau mandi secara biasa, yang penting seluruh badan kena air, ya seperti orang mandi janabah, yang penting seluruh badan kena air, maka ini juga sudah sah ya, dan hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Dan mandi tersebut ini afdolnya dilakukan setelah sholat subuh. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz mandinya kapan? Boleh nggak sebelum subuh? Boleh. Ya, tapi para ulama menjelaskan afdolnya ya lebih bagusnya itu kalau dilakukan setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh kita zikir sebentar, kemudian pulang ke rumah, mandi, persiapan, makan, kemudian berangkat sholat Id. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya di antara sunnah yang lainnya adalah at-tazayyun fil Id, ya, memakai baju yang bagus ketika sholat Id. Ini juga termasuk sunnah, ya. Pakailah pakaian yang bagus, nggak harus baru. Nah, ini kadang sebagian salah memahami ya. Hari Raya Idul Fitri harus beli baju baru, nggak harus, ya. Tapi apa? Sunnahnya adalah yang terbaik, yang paling bagus, baju terbagus yang kita miliki, maka ini disunahkan untuk kita pakai. Nah, ada hadisnya, cuman saya singkat aja supaya apa? Lebih cepat, waktunya lebih efisien ya. Kemudian juga di antara sunnah yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah keluar menuju sholat Id dalam keadaan berjalan kaki. Ini juga sunnah ya. Jadi kalau memang tempat sholat Idnya nggak terlalu jauh, maka sunnahnya kita jalan kaki. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar menuju sholat Id dalam keadaan berjalan kaki dan pulang kembali juga dalam keadaan berjalan kaki. Padahal beliau ya punya unta, beliau ya punya kuda, ya, tapi beliau lebih memilih berjalan kaki karena ini termasuk sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian juga di antara sunnah yang lain, jika sholat Id tersebut dilakukan di masjid, maka jangan lupa melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Nah, adapun jika sholat Idnya itu di tanah lapang, ini memang afdolnya ya. Para ulama mengatakan sholat Id itu afdolnya di tanah lapang, kecuali satu tempat, Masjidil Haram. Masjidil Haram memang paling afdolnya di masjid. Tapi di tempat-tempat lain, ini afdolnya dilakukan di tanah lapang. Nah, tapi kalau memang nggak adanya di masjid, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa tahiyatul masjid. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah menyelisihi jalan. Ya. Jadi membedakan antara jalan ketika pergi dengan jalan ketika pulang. Ini dibedakan. Ya.
Di antara hikmah, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi Nabi SAW dahulu ketika berangkat menuju sholat id, beliau apa? Khalafa at-tariq. Khalafa at-tariq itu membedakan jalan antara jalan pergi dengan jalan pulang. Di antara hikmahnya, dijelaskan oleh para ulama, hikmah terbesarnya adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah hikmah terbesar dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Hikmah selanjutnya yaitu untuk menampakkan syiar kaum muslimin. Ini loh kaum muslimin. Ini loh kaum muslimin besarnya mereka. Ya, indahnya Islam ini loh ditampakkan kepada masyarakat, tampakkan kepada dunia. Ya, berbeda kalau cuma melalui satu jalan, ya sudah cuma lewat situ toh. Tapi ketika kita melalui jalan-jalan yang lain, ya dibedakan jalan pergi dengan jalan pulangnya, maka syiarnya akan tampak. Ya, kebesaran kaum muslimin akan tampak. Kemudian di antara hikmah yang lainnya yaitu agar nanti di akhirat itu bumi akan bersaksi atas ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita perhatikan para jamaah dalam surat Az-Zalzalah Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Di hari yang di mana bumi itu nanti akan bercerita tentang apa yang dilakukan di atasnya. Ya Allah, fulan dulu di atasku pernah melakukan ini dan itu. Ya Allah, fulan pernah duduk di tempat ini belajar ilmu agama. Ya Allah, fulan pernah lewat sini dalam rangka menuju sholat id. Dan dia lewat jalan lain dalam rangka pulang dari sholat id. Nah, jadi memperbanyak persaksian bumi terhadap kita. Ya, beda kalau cuma lewat satu jalan saja, ya sudah yang bersaksi ya bumi bagian situ saja. Tapi ketika kita berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan B, maka akan semakin banyak persaksian bumi terhadap amalan ibadah yang kita lakukan. Yang jalan A nanti bersaksi, ya Allah, fulan pernah lewat sini untuk berangkat sholat id. Nanti yang B bilang, ya Allah, fulan pernah lewat sini ketika dia pulang dari sholat id. Ya, itu adalah di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang disunahkan yang bisa kita lakukan ketika hari raya Id yaitu adalah at-tahni'ah bil Id, mengucapkan selamat. Ini sebenarnya bukan sunnah ya, tapi ya baguslah, bagus, afdol ya. Kalau dalilnya dari Rasulullah SAW sebenarnya tidak ada ya, tapi dalilnya adalah dari sahabat ya. Disebutkan dan sebelumnya itu untuk masalah mengucapkan selamat ini sebenarnya suatu hal yang sangat luas ya. Jadi maksudnya sangat luas itu apa? Sangat mudah, yaitu pakai lafaz apapun boleh. Misalnya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum boleh. Atau mungkin sebagian kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri boleh. Ya. Atau sebagian kita mau ngucapin kayak orang Arab misalnya Aidun Sa'id. Ya. Kullu am wa antum bi khair misalnya. Atau kalau di Indonesia apa Pak? Minal aidin wal faizin misalnya. Silahkan. Ya. Karena kaidah dalam mengucapkan selamat ya, dalam pengucapan selamat itu kaidahnya luas. Kaidahnya adalah mudah dalam hal ini. Ya, tidak harus mengikuti yang ada dalilnya, tidak harus ya. Karena ini bukan suatu ibadah. Ini adalah adat, kebiasaan, tradisi ya. Jadi selama ucapan tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka tidak apa-apa. Ya. Cuman kalau kita mau mengikuti yang dilakukan oleh para sahabat ya, maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengucapkan ketika hari Id kepada para sahabatnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini kalau yang dilakukan oleh para sahabat ya. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Dan juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka saling bertemu di hari Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang dapat kita bahas pada sore hari ini. Ya Mas, cukup sampai sini atau mau lanjut? Atau lanjut ke sesi tanya jawab? Terusnya. Sampai jam berapa Ustaz? Bisa? Karena Ustaz sudah di Masjid Ibrahim. Terserah, atau buat sholat maghrib. Karena maghrib sudah kita di Surabaya sudah sebentar lagi, ya. setengah jam lagi. Ya. Kalau di Surabaya, silakan teman-teman ya. yang ingin bertanya. Mungkin sedikit saja kalau misalnya untuk boleh sambil kita buka sesi tanya jawab bagi yang mungkin tertinggal catatannya. Sudah ada yang bertanya. Silakan Akhi Ivan untuk silakan. Untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan mau tanya, Warahmatullahi wabarakatuh. biasanya ada di beberapa masjid itu H-1 dan H+1 dan mungkin H+2 sholat Id, hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu mereka setelah sholat fardu itu bertakbir. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu sesuatu yang mengada-ngada dalam artian baru dilakukan atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Jazakumullah khair. Nah, jadi kalau hari raya Idul Adha itu memang ada sunnahnya, ya. Hari raya Idul Adha itu kita disunahkan untuk bertakbir setiap setelah sholat fardu, ya, dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah, ya. Jadi di hari Arafah, ya. Jadi tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan setiap selesai sholat fardu kita disunahkan untuk bertakbir sampai akhir hari tasyrik. Ini untuk hari raya Idul Adha. Karena waktunya panjang, waktu takbirnya panjang. Adapun hari raya Idul Fitri, maka waktu takbirnya pendek sekali, ya. Hanya dimulai dari maghrib sampai setelah sholat Id, ya. Jadi kalau bagi yang mau bertakbir silahkan. Misalnya mau bertakbir setelah sholat fardu ya silahkan, ya. Tapi untuk mengatakan disunahkan untuk bertakbir setelah sholat fardu, ini butuh dalil, ya. Karena nggak ada dalilnya. Kalau hari raya Idul Fitri pengkhususannya itu tidak ada. Tapi kalau misalnya saya mau bertakbir ya habis sholat fardu biasa aja, tanpa ada keyakinan, ada keutamaan tersendiri, nggak apa-apa. Ya, maka ini seperti ini tidak apa-apa. Yang penting tidak ada keyakinan, ada keistimewaan atau ada keutamaan tersendiri. Ya, Ya, baik. Terima ada kasih, punya Ustaz. ada Jazakallah keutamaan khair. tersendiri, itu hanya khusus hanya khusus hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya, mungkin sedikit saja untuk merangkum panduan berhari raya. Ada 10 hal yang ditekankan, disunahkan pada saat berhari raya, yaitu adalah bertakbir dari sholat hingga saat sholat Id. Yang kedua adalah sholat Id. Yang ketiga adalah keluar menuju lapangan, baik itu pria dan perempuan, selama tidak udhur syar'i. Yang berikutnya adalah mendengarkan khutbah Id, lalu adalah bersedia menuju sholat Id, lalu makan beberapa kutub kurma dalam jumlah kecil sebelum sholat Id. Berikutnya adalah mandi sholat Id seperti mandi janabah setelah sholat subuh. Yang berikutnya adalah menggunakan pakaian terbaik, bukan baju baru ya, tapi menggunakan pakaian yang terbaik. Yang berikutnya adalah keluar menuju tempat sholat Id dan kembali ke rumah dengan medali dan mengambil dalil yang berbeda. Yang terakhir adalah mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Bagi teman-teman yang tertinggal catatannya, mungkin bisa menambahkan catatannya. Tidak ada lagi ya? Alhamdulillah, tidak ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke. Kalau begitu silahkan. Ustadz, mungkin sudah sebentar lagi di Surabaya sudah berbuka. Mungkin bisa memberikan sedikit undangan Ustadz. Baik, sedikit nasihat buat kita semua, kaum muslimin dirahmati Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, marilah kita menjadi kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang selamanya, bukan hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan bi'sal qaum la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Betapa buruknya suatu kaum yang mereka nggak kenal Allah kecuali pas Ramadan doang. Ya, sholat malamnya pas Ramadan saja. Meninggalkan maksiatnya cuma pas Ramadan. Waliyazubillah. Ya. Sesungguhnya Tuhan yang kita sembah saat Ramadan itu adalah Tuhan di bulan-bulan yang lainnya. Maka marilah kita berusaha untuk istiqomah dan jangan lupa yang paling penting adalah berdoa agar kita selalu diberi keistiqomahan dan agar seluruh amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. 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 Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi ini dan juga nasihat kepada kami semua. Syukran lak kita tutup kajian pada sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz kita, guru kita Ustaz Muhammad Hari Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan dan juga mungkin ada
salah kata-kata yang mungkin tidak baik ucap. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman.